Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Tentunya sehat semua pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Saya yakin kalian sudah mengenal tentang segitiga. Di sekitar kita mungkin ada benda-benda yang permukaannya berbentuk segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 buah sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Ada 3 jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Nah, sekarang apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Contoh, segitiga lancip memiliki sudut 50 derajat, 70 derajat, dan 60 derajat. Ini adalah segitiga lancip karena ketiga sudutnya lancip. Yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Contoh, segitiga yang memiliki sudut 50 derajat, 100 derajat, dan 30 derajat. 100 derajat merupakan sudut tumpul. Sekarang kita lanjutkan. Segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Saya yakin kalian tahu semua. Yang pertama, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki. Tuh, perhatikan gambarnya. Segitiga yang dua sisinya sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisi panjangnya berbeda. Yang berikutnya, jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan sudutnya. Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku dan dua sisi sama panjang. Segitiga tumpul sama kaki adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul dan dua sisi sama panjang. Segitiga lancip sama kaki adalah segitiga yang ketiga sudutnya lancip dan dua sisi sama panjang. Sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat segitiga sama kaki. Perhatikan gambar. DF sama dengan FE. Jadi sifat pertama adalah mempunyai dua sisi yang sama panjang. Yang kedua, perhatikan sudutnya. Sudut D sama dengan sudut E. Jadi sifat yang kedua adalah mempunyai dua sudut yang sama besar. Sifat yang ketiga, mempunyai satu sumbu simetri. Sifat-sifat segitiga sama sisi. Perhatikan gambarnya. Sifat yang pertama, ketiga sisinya sama panjang.
Yang kedua, ketika sudutnya sama besar. Berarti masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Yang ketiga, mempunyai 3 sumbu simetri. Yang keempat, mempunyai 3 simetri putar. Nah, sekarang jumlah sudut-sudut segitiga. Perhatikan segitiga ABC. Jika masing-masing sudut kita potong, itu sudah ada perpotongannya. Setelah dipotong, kemudian diberi nomor 1, 2, 3. Kemudian potongan-potongan tersebut ditempelkan pada sebuah garis lurus, maka dia akan membentuk sudut lurus. Sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Jadi, sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Contoh, sebuah segitiga ABC, besar sudut A 60 derajat, sudut C 80 derajat, sudut B belum diketahui. Nah, sekarang kita akan menentukan besar sudut B. Jawab. Pada materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Tadi dibahas sudut 1 tambah sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang sudut A 60 derajat. Ditambah sudut B ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat sama dengan 40 derajat. Atau boleh kita mengerjakan dengan cara yang mungkin lebih cepat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang, buka kurung, 60 derajat ditambah 80 derajat itu kurung sama dengan, berarti 180 derajat dikurang 140 derajat sama dengan 40 derajat. Sekarang kita akan bahas tentang kesamaan segitiga. Segitiga terbentuk dari 3 buah sisi, namun tidak semua ukuran sisi dapat membentuk segitiga. Adapun syarat ukuran 3 segitiga yang dapat membentuk segitiga. Perhatikan gambar segitiga, sisi A, B, dan C. Yang pertama syaratnya A ditambah B lebih dari C. Yang kedua, B ditambah C lebih dari A. Yang ketiga, A ditambah C lebih dari B. Jadi, jumlah panjang 2 garis selalu melebihi panjang garis ketiga. Selalu melebihi panjang garis ketiga. Berarti tidak boleh sama dengan, harus lebih. Contoh, panjang 3 buah garis masing-masing adalah 8 cm, 4 cm, 5 cm. Apakah ketiga garis tersebut dapat membentuk segitiga? Oke, jawab. Sekarang kita jumlahkan banyak sisi-sisinya. 8 ditambah 4 lebih dari 5. Benar. 8 ditambah 5 lebih dari 4. Benar. 4
ditambah 5 lebih dari 8 juga benar. Nah, jadi jumlah panjang dua sisi selalu melebihi panjang garis ketiga. Maka ketiga garis tersebut dapat membentuk segitiga. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sudut luar segitiga. Perhatikan gambar. Sudut CBD adalah sudut luar segitiga. Sudut CBD sama dengan sudut A ditambah dengan sudut C. Sekarang contoh. Segitiga ABC. Nah, ada sudut CBD. Sudut CBD merupakan sudut luar segitiga. Sudut A besarnya 60 derajat, sudut C besarnya 80 derajat. Tentukan sudut CBD atau sudut luar segitiga CBD. Jawab, sudut CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C. Kita menjumlahkan sudut yang tidak bersisian dengan sudut B. Sudut CBD sama dengan 60 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 140 derajat. Jadi besar sudut CBD adalah 140 derajat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang luas dan keliling segitiga. Saya yakin kalian masih ingat tentang luas segitiga di sekolah dasar. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Atau luas sama dengan setengah dikali A dikalikan T. Oke, perhatikan gambar. Keliling sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 ditambah sisi yang ketiga. Contoh, sebuah segitiga dengan panjang alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Tentukan luasnya. Diketahui panjang alas sama dengan 8 cm, tinggi sama dengan 5 cm. Ditanya luas. Sekarang jawab. Luas segitiga sama dengan, rumusnya adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Sama dengan setengah dikali 8 dikalikan 5. Sama dengan 20 cm persegi. Nah, sekarang bagaimana kalau sebuah segitiga ketiga sisinya diketahui? Panjang ketiga sisinya diketahui. Misalnya segitiga sembarang. Nah, untuk mencari luas segitiga yang ketiga sisinya diketahui atau panjang ketiga sisinya diketahui, luas segitiga sama dengan akar dari S buka kurung S kurang A tutup kurung buka kurung S kurang B tutup kurung S dikurang C tutup kurung. S sama dengan setengah dikalikan keliling atau setengah dikalikan A ditambah B ditambah C. Sekarang contoh. Sebuah segitiga dengan panjang sisi 3 cm, 5 cm, 4 cm. Tentukan luasnya. Diketahui A sama dengan 3 cm, B sama dengan 5 cm, C sama dengan 4 cm. Ditanya luas. Jawab. Nah, sekarang terlebih dahulu kita cari S. S sama dengan setengah dikalikan 3 ditambah 5 ditambah 4. Sama dengan setengah dikalikan 12 sama dengan 6. Luas sama dengan akar dari S-nya kita ganti dengan 6. Akar dari 6
Kemudian dikalikan 6 dikurang 3, dikalikan 6 dikurang 5, dikalikan 6 dikurang 4. Luasnya sama dengan 6 kali 3 kali 1 kali 2. Sama dengan akar 36. Sama dengan 6 cm. Jadi luas segitiga tersebut adalah 6 cm per segi. Nah, kemudian untuk materi berikutnya tentang melukis garis tinggi pada segitiga, garis berat, garis bagi, dan garis sumbu. Silakan dipelajari pada buku paket matematika yang dipinjam di perpustakaan halaman 274. Silakan dipelajari, sudah ada langkah-langkahnya untuk melukis dan dicoba. Oke. Pada pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.